Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanwirul Fikri. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sumber hukum ajaran Islam. Yang pertama adalah Syad Adzariyah. Syad Adzariyah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Tujuannya adalah sebagai rambu-rambu untuk kemaslahatan umat agar tidak terjerumus ke dalam suatu kerusakan. Kedudukannya adalah sebagai hanya kias. Syad Adzariyah dilihat dari aspek aplikasinya. Menurut golongan ulama, Syad Adzariyah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, menerima sepenuhnya. Yang kedua, tidak menerima sepenuhnya. Yang ketiga adalah menolak sepenuhnya. Yang pertama, menerima sepenuhnya yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Yang tidak menerima sepenuhnya yaitu mazhab Hanafi dan Syafi'i. Yang ketiga, yang terakhir adalah menolak sepenuhnya yaitu mazhab Zuhairi. Dasar hukum Syad Adzariyah terdapat pada Al-Quran, As-Sunnah, kaidah fikih, dan logika. Macam-macamnya, menurut ulama ada 3. Yang pertama adalah sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang, meskipun bisa menjadi jalan atau sarana untuk hal yang dilarang. Contohnya adalah menanam anggur untuk khamr. Yang kedua adalah sesuatu yang disepakati untuk dilarang, contohnya mencaci maki berhala. Yang ketiga adalah sesuatu yang masih diperselisihkan antara boleh atau tidaknya, contohnya jual beli yang berjangka karena takut akan riba. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Farihatul Izzah, NIM 932104420. Di sini saya akan menjelaskan tentang syar'uman qoblana. Pengertian syar'uman qoblana. Secara etimologis, syar'uman qoblana adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bagi umat-umat sebelum kita, yaitu melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Macam-macam syar'uman qoblana. Syar'uman qoblana dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kehujahan syar'uman qoblana. Syariat umat sebelum kita kedudukannya dapat menjadi syariat kita jika Al-Quran dan As-Sunnah telah menegaskan bahwasanya syariat ini diwajibkan, seperti puasa dan qisas. Tetapi jika seandainya Al-Quran dan As-Sunnah tidak menegaskan, maka tidak ada perselisihan lagi bahwa syariat ini bukan buat kita, bukanlah syariat kita. Menurut Abu Zara sendiri, ada ketentuan yang harus diperhatikan sehingga syar'uman qoblana itu layak untuk diikuti atau ditinggalkan. Yaitu yang pertama, syariat orang sebelum kita harus diceritakan dengan berdasarkan kepada sumber-sumber yang menjadi pedoman ajaran Islam. Yang kedua, apabila syariat orang sebelum kita telah dinas atau dihapus, maka tidak boleh diamalkan. Dan yang terakhir, bahwa dilakukan syariat itu untuk mereka, umat sebelum kita, dan juga berlaku untuk kita, itu didasari oleh nas Islam, bukan oleh cerita-cerita orang terdahulu. Sekian penjelasan tentang syar'uman qoblana. Bab selanjutnya tentang mazhab sahabat akan dijelaskan oleh Mbak Nur Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah akan menjelaskan tentang mazhab sahabat. Menurut jumhur ulama, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam waktu yang panjang dan beriman kepadanya. Dan pada kondisi meninggal pun ia tetap beriman. Sedangkan mazhab sahabat ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukum-hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Selanjutnya yakni tentang hukum dan kehujahan mazhab sahabat. Menurut Muhammad Syafi'i Karim dalam bukunya mengemukakan beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat sahabat tidak termasuk dalam hujah karena mujtahid bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki,
mengemukakan bahwa pendapat sahabat merupakan hujah jikalau didahulukan dengan qiyas dan dikuatkan dengan qiyas dan tidak bertentangan dengan qiyas. Menurut Abdul Hashim Zaidan mengemukakan bahwa pendapat sahabat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, fatwa sahabat bukan merupakan hasil ijtihad. Yang kedua, yakni fatwa sahabat yang ditegaskan atau disepakati oleh para ijma sahabatnya pada masa waktu itu. Yang ketiga, yakni fatwa sahabat secara perorangan dan tidak mengikat sahabat yang lain. Yang keempat, yakni fatwa sahabat secara perorangan yang didasarkan oleh ru'yah dan ijtihad. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.